Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Salam sehat dan tetap semangat. Walau masa pandemi, semangat belajar harus tetap tinggi. Walau corona di mana-mana, semangat belajar harus ditambah. Ya, oke anak-anak, kali ini kita akan belajar muatan IPA tema 6 subtema 2. Sebelum kita awali dan kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 5 yang hebat, yang Bu Guru banggakan, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kali ini? Ya. Tema 6, subtema 2, muatan IPA, kalor dan perpindahannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang kedua, siswa mampu melakukan percobaan perpindahan kalor dan perpindahannya secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat laporan percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Simak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 6, tema 2 muatan IPA KD 3.6. Perpindahan kalor di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kali ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 2. Siswa mampu melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga, siswa mampu membuat laporan percobaan tentang perpindahan panas secara konduksi, radiasi, dan konveksi. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah konduksi. Merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Tangan kita akan terasa panas. Kedua, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Berikutnya, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, bisa kita lihat di sini, kita sedang merebus air ya. Ketika kita memegang gagang panci tersebut, maka tangan kita terasa panas, maka itu termasuk dalam peristiwa konduksi. Yang berikutnya adalah konveksi. Merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh, air yang dipanaskan di dalam panci ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk, maka naik turunnya air tersebut termasuk peristiwa konveksi. Yang kedua adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Berikutnya adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas.
Nah, bisa kita amati di sini ketika rebusan air yang mendidih, maka air yang mendidih tersebut naik turun. Nah, naik turunnya air yang mendidih termasuk peristiwa dalam konveksi. Yang ketiga adalah peristiwa radiasi. Merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contoh, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti dekat dengan api unggun. Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi, maka tubuh kita terasa hangat pula. Yang berikutnya, menghangatkan telur, ayam, atau bebek di bawah cahaya lampu. Laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Ayo kita ingat kembali cara perpindahan kalor ada 3 macam. Yang pertama, konduksi, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Yang kedua, konveksi, perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Yang ketiga adalah radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut. Yang pertama, perpindahan kalor melalui konduksi, contoh memasak air menggunakan panci aluminium. Air lebih cepat mendidih. Logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya, memegang gagang yang dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit, kayu, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi, contohnya adalah aliran air saat air mendidih. Keuntungannya adalah air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Sedangkan antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Perpindahan kalor secara radiasi, contohnya pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan terasa kepanasan. Dan antisipasinya, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari cahaya langsung. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi tersebut, maka kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah perpindahan kalor dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat. Yang kedua, konveksi, perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Dan ketiga, radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Nah, setelah kita belajar bersama tentang muatan IPA subtema 2, tugas kalian adalah Bu Guru akan memberikan tugas penilaian keterampilan muatan IPA, yaitu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Lembar kerja tersebut terlampir melalui MS Word dan dikirim melalui WhatsApp. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, setelah kalian mempelajari subtema 2 muatan IPA tadi, kesimpulan dari kegiatan pada hari ini adalah bahwa perpindahan kalor bisa dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Yang kedua, secara konveksi, perpindahan kalor melalui perantara
di mana zat perantaranya ikut berpindah. Dan yang ketiga adalah radiasi, di mana perpindahan kalor tanpa diikuti atau melalui perantara. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran subtema 2, tema 6, muatan IPA KD 3.6. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan tadi anak-anak bisa memahami dan bisa diberikan kemudahan dalam belajar. Baik, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.